5, 6. Masih 6, yang lainnya. Yang lainnya pada tidur, Po. Ya sudah, kita mulai. Ya, kita awali dengan berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Ayo, Gar. Siapkan, Gar. Siapkan berdoa dipersilakan. Bismillah. Kameranya ya. Gak ngomong. Kameranya dilihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang lainnya. Yang lainnya. Ayo ulangi lagi, Gar. Ulangi lagi, Gar. Yang keras, Gar. Siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ini nomor absen berapa? 1 sampai 13 sampai 25. Iya. Halo? Dengar enggak? 1 sampai 2. Enggak semuanya. Semuanya? Kalau daring semuanya ya, ya? Daring ya. Daring semuanya ya? Enggak dianu ya? Oh iya, berarti semuanya ya. Absen, yang masuk baru 6. Sehat semua toh? Bukunya dikeluarkan. Bukunya dikeluarkan. Halo Sumi, Nur Aziza, Maya, Fitri, April. Halo Fitri, April, Maya. Ya, Fitri, coba Fitri. Absen, suaranya mana? Fitri, April. Miswaton, alhamdulillah. Tambah lagi Lisa. Ya. Lisa, Miswa, Nur Aziza. Maya ini siapa Maya? Humaya, Bu. Oh, Humaya. Terus kemudian Nur Aziza. Kemudian Niswa. Kemudian April. Fitriani. Ya, Bu. Ya, saya absen terlebih dahulu. Fitriani. Terus Lisa. Apa anak? Coba kita masuk pada bab permintaan dan penawaran. Bab permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar. Sudah sambil dilihat ya. Sudah. Coba kita lanjutkan sampai dengan jenis-jenis permintaan. Ya, jenis-jenis permintaan.
Jadi ada 3 jenis permintaan dalam kegiatan ekonomi. Apa saja? Coba April. April. Permintaan permintaan potensial dan permintaan Terus? Ya, absolut. Kemudian apa? Potensial, kemudian efektif. Coba jelaskan yang potensial. Potensial itu yang bagaimana? Siapa yang bisa? Nur Azizah, Fitri, atau Lisa, atau Niswa, atau Maya, atau Sumi, atau Tedar. Coba, untuk yang potensial, itu yang bagaimana? Kasih contohnya. Ayo, siapa yang bisa? Atau April sendiri? Oh, Fitri. contoh ini. Fit? Iya, Fit. Iya, coba. Yang potensial yang bagaimana, Fit? Permintaan yang akan diwujudkan karena memiliki sejumlah uang. Coba. Kemudian contohnya gimana? Coba, itu dicontohkan kamu sendiri, Fitri. Ini musim apa, Fit? Kenapa, Bu? Musim apa iki? Musim hujan katanya, ya benar musim hujan. Biasanya nek musim hujan ya, permintaan dari konsumen dari suatu produk atau barang itu contohnya apa? Ayo, selamat datang Ana. Ya, gabung langsung ya. Berhenti dulu, jangan di jalan. Ya, langsung belajar dulu. Fitri, coba. Yang potensial tadi, ya, jika kamu memiliki satu rencana atau mempunyai satu angan-angan, tapi tetap bisa diwujudkan, ya, diwujudkan karena memang kamu memang berencana banget. Alasannya apa? Selain punya uang dan memang itu mendesak, kebutuhan yang mendesak. Saat ini saja, wes, saat ini. Ya, musim hujan yang dibutuhkan apa ini? Yang dibutuhkan yang paling mendesak. Payung, apalagi? Iya. Nah, di rumah mesti ada payung, tapi kamu mikir-mikir, aku kepingin punya jas hujan. Ya, pingin punya jas hujan. Dikala kamu naik kendaraan, pergi ke sekolah, jadi mungkin impossible ya kalau kita memakai payung, jadi lebih praktis kita memakai jas hujan. Nah, aku pingin beli jas hujan, wis. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini. Kebetulan kamu mempunyai uang juga. Nah, itu. Kemudian kamu wujudkan, kamu pergi ke toko, kemudian kamu beli. Nah, ya, ini contoh konkretnya, contoh nyatanya, ya, contoh nyatanya itu seperti itu. Ya, paham ya? Itu yang potensial. Kok potensial? Bukan kok potensial. Itu yang efektif. Yang potensial itu adalah permintaan yang belum dilaksanakan. Yang potensial di sini adalah permintaan yang belum dilaksanakan. Jadi itu masih mempunyai uang tapi belum dilaksanakan, belum beli. Ya, belum sampai dibelikan. Ya, belum sampai dibelikan. Tadi contoh yang diterangkan Bu Bri tadi itu masuk ke efektif ya, masuk ke efektif. Tapi kalau yang potensial itu memang sudah ada perencanaan tapi belum sampai dilaksanakan. Ya, jadi bisa dibedakan seperti itu, ya. Itu. Sudah bisa membedakan ya antara permintaan yang absolut, potensial, efektif. Oke, kita lanjutkan lagi. Cepat. Kemudian yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Coba ini yang apa namanya aktif suara ini. Coba Maya, halo Maya. Umay. Iya, coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Coba Mai, coba jelaskan Mai, apa saja?
faktor yang mempengaruhi permintaan. Halo? Coba disebutkan semua. Yang lainnya tolong siap. Jadi siap memahami dari faktor-faktor itu tersebut. Coba apa, Mai? Apa saja, Mai? Halo, Maya. Halo, Maya. Suaramu nggak kedengeran ya, Mai? Harga barang. Yang keras. Harga barang yang diinginkan. Terus apa lagi? 2. Perubahan harga barang yang berkaitan. Terus apa lagi? 3. Perdagangan masyarakat atau daya beli masyarakat. Terus apa lagi? Pendapatan ya, pendapatan masyarakat. Apa lagi? 4. Banyak sedikitnya jumlah produk. Apa lagi? Penduduk kok produk. Penduduk 5. Terus apa? Selera masyarakat. Selera masyarakat. Coba terangkan atau jelaskan yang selera masyarakat menurut kamu, Mai. Gimana, Mai? Ayo, selera masyarakat. Coba. Maya. Atau ya bisa, Sumi? Saya dibantu, Sumi? Coba, selera masyarakat. Atau ambil satu faktor, kemudian jelaskan di sini. Coba, Sumi. Halo? Iya, coba Sumi ambil salah satu faktor, kemudian jelaskan. Ambil salah satu faktor. Dari tadi yang disebutkan Maya ada 5. Kemudian ambil satu, kemudian jelaskan. Yang lainnya siap? Ya, yang lainnya siap. Apa yang sudah siap, Fitri? April? Halo, April? April iki tahu ditinggal iki. Lisa. Selera masyarakat. Oh, selera masyarakat. Iya, jelaskan. Beralih dari telepon rumah ke telepon seluler sehingga permintaan menjadi banyak. Iya. Gimana? Setiap masyarakat akan beralih dari telepon rumah ke telepon seluler sehingga permintaannya menjadi banyak. Oh, itu. Coba yang lainnya, contoh yang lainnya. Coba, yang mungkin lebih gampang. Selera masyarakat itu ternyata mempengaruhi permintaan dari suatu barang tersebut. Apa? Coba dalam saat ini loh, musim saat ini, kira-kira buah-buahan apa yang musim saat ini itu buah apa ini? Cuit. Apa? Cuit? Semongko. Terus apa lagi? Biasanya nek semangka, melon itu kan banyaknya itu kan di musim kemarau ya. Di musim kemarau. Ya, jadi juga mempengaruhi juga sih. Jadi keadaan itu juga mempengaruhi permintaan. Niki panas-panas, maam semongko seger, kan gitu ya. Melon juga seperti itu. Niki panas-panas, maam melon seger. Nah, jadi pada dasarnya keadaan ini juga mempengaruhi. Ya, musim itu juga sangat mempengaruhi permintaan konsumen dari suatu produk ataupun barang. Tadi sebutkan ada yang payung, jas hujan, ya, payung, jas hujan. Kemudian kalau mungkin masuk ke kelompok konsumsi buah-buahan, ini melon, semangka. Mungkin mangga, siapa yang punya pohon mangga? Bisa punya pohon mangga?
Nah, ini biasanya seperti itu, ya, biasanya seperti itu. Tapi dikala sudah tidak mau musim lagi, nah, ada semongko, ada melon, ada mangga. Kalau sudah tidak musim lagi, itu nanti juga harganya akan apa? Akan apa? Ayo. Akan naik. turun apa akan naik? Naik. Turun. Yuk. Biasanya kalau sudah musim hujan ini beberapa kali kita sudah mengalami musim hujan ini. Halo Jumarti, selamat datang. Ya, ya, ya. Jadi biasanya kalau sudah selesai, sudah mau habis ya musimnya, itu barang atau produk itu akan dijual lebih murah, ya lebih murah. Kemarin mungkin Bu Meri sudah memberikan satu contoh, ya mungkin toko roti, nah toko roti basah, toko roti, jadi bakery ya bakery. Kalau kita ambil contoh seperti itu. Kalau sudah mau menjelang tutup, nah ini ya, kalau sudah mau menjelang tutup, di antara jam 9, jam 10 malam, nah ini, biasanya roti tadi itu akan dijual lebih murah. Iya, karena biar cepat entek, biar barangnya pun juga besok akan ganti lagi. Dan barang yang sebelumnya itu juga supaya tidak mudah busuk. Atau keluar keluar jamurnya itu. Nah, ini contohnya. Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu adalah harga barang yang diinginkan. Mulai dari harga barang yang suaranya ya. Bisa pagi ya. Kemudian kalau Adit kok feedback Kak? Sebentar, tak pakai headset. Nggak bisa. Halo. Ya. Jelas ya. Kemudian yang kedua, perubahan harga barang yang berkaitan. Dari perubahan ini, coba perhatikan. Jelas nggak suaranya Bu Meni? Jelas nggak? Jelas ya? Jelas. Oh jelas ya, baik. Perubahan harga barang yang berkaitan. Perubahan harga suatu produk ini yang akan digunakan ini dapat mempengaruhi permintaan barang. Ya, biasanya kalau harga minyak tanah naik karena sudah tidak ada minyak tanah, mungkin kita bisa contohkan bensin atau bahan bakar yang lainnya, ya misalnya bensin, Pertamax, Pertalite, ya Pertalite ini. Kalau saya contohkan, misal biasanya kalau saya contohkan mungkin siapa ya, Sumarti senangnya dia memakai Pertamax misalnya, dilalai Pertamax tadi itu naik harganya, akhirnya Sumarti tadi juga dia ini pikir-pikir juga, dengan pikir-pikir dia akan beralih ke produk yang lain di bawahnya Pertamax. Apa di bawahnya Pertamax? Pertalite. Jadi ini. Kemudian saya contohkan yang lain juga. Biasanya kalau kalian memakai sepatu merek misal Adidas, misalnya ya Adidas, tapi dilalain ternyata Adidas tadi harganya mahal, ya. Padahal kamu butuh banget.
Ya, butuh banget karena kamu juga ngepaske uangmu tadi itu. Nah, dengan ngepaske uang tadi, akhirnya kamu beralih kepada produk yang lainnya, tapi yang bisa tetap dipakai, ya dipakai untuk kebutuhan kalian sebagai seorang siswa untuk pergi ke sekolah karena kamu butuh yang namanya sepatu, ya mereknya bukan merek Adidas lagi, mungkin misalnya apa biasanya sepatu yang dipakai mereknya merek apa itu contohnya. Terus kemudian yang ketiga, pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat. Ini sangat mempengaruhi juga, ya, sangat mempengaruhi permintaan oleh suatu barang. Ya, jadi biasanya kalau pendapatan masyarakat itu tinggi, ya, tinggi, dia mungkin bisa mengecake apa yang menjadi satu keinginan atau kebutuhan apa saja, dia mungkin bisa ngecake. Ngecake apa bahasa Indonesia-nya? Membelanjakan. Jadi pendapatan ini sangat berpengaruh sekali. Ya. Tetapi kalau pendapatannya itu rendah, dia juga akan mikir-mikir juga. Jangan sampai kita belanja atau kita hanya memenuhi satu keinginan, tidak yang menjadi satu kebutuhan. Jadi besar pasak daripada tiang. Nah, ya itu yang menjadi patokan. Pendapatan semakin tinggi, apa yang menjadi satu kebutuhan ini mungkin kita bisa menjadi tapi kalau mungkin rendah atau apa namanya kurang, nah kita mesti ngumpet dulu, kita mesti nabung dulu, ya kan. Nah, makanya besok kalau udah kerja, ya kerja, sekolah yang pinter, dapat pekerjaan, gajinya yang gede, nah, mesti keinginan. Jadi keinginan pun juga ini juga harus direm. Kebutuhanmu dulu yang harus kalian penuhi. Jadi prioritas kebutuhan, tidak menjadi apa namanya, tidak keinginan dulu yang menjadi satu prioritas. Wale keinginan menjadi satu prioritas, tapi kebutuhan kamu dulu yang menjadi satu prioritas, ya, untuk memenuhi satu kelangsungan hidup kalian. Ya, itu seperti itu. Kemudian apalagi tadi ya, banyak sedikitnya jumlah penduduk itu juga mempengaruhi. Dalam suatu daerah, kalau itu penduduknya itu kategori penduduknya itu kurang, ya, padahal jumlah produk yang dicepake, yang disediakan di situ itu banyak. Nah, ini juga akan terjadi satu ketidakseimbangan, ya, akan terjadi satu ketidakseimbangan. Nah, ini artinya permintaan, ya, kemudian sudah, kita lanjutkan lagi cepat. Masuk kepada hukum permintaan. Coba hukum permintaan, sebutkan. Hukum permintaan. Ayo, siapa yang bisa menjawab hukum permintaan? Dibaca di situ. Adit, Adit. Siapa? Niswa, halo Niswa. Jumarti. Hukum permintaan dibaca. Jumarti, halo. Halo Jumarti. Hukum permintaan coba dibaca. Jumarti dengar nggak Bu Meni ngomong? Lisa yang aktif ini, Lisa atau Maya atau Sumi? Permintaan hukum permintaan. Yang terbaik artinya kalau permintaan akan turun. Terus? Ayo, apa? Maya atau Sumi? Sumi. Permintaan pertama.
turun. Iya, jadi tadi kita sudah masuk kepada ini ya, implementasi pada hukum permintaan ya juga ya. Jadi mungkin kalau saat ini, dikala saat ini musim hujan, ya permintaan produk apa namanya produk jas hujan tadi itu meningkat, ya produknya meningkat, biasanya harga jas hujan tadi juga akan naik, ya akan mahal. Ya tidak, mahar ya kan? Tuh. Jadi itu seperti itu. Jadi permintaannya banyak oleh konsumen itu banyak. Makanya dari produsen tadi atau para pedagang tadi itu akan menaikkan harga. Ya, akan menaikkan harga. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau musim apa namanya ini? Musim lebaran, barang-barang apa saja yang dibutuhkan? Halo, saya minta tolong ya. Saya minta tolong untuk tenang. Kemudian lagi ngajar ini. Sip. Ya, itu tadi. Jadi hukum permintaan seperti itu. Jadi hukum permintaan ini adalah harga antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik. Artinya, apabila harga naik, maka permintaan suatu barang akan turun. Ya, jadi kalau sebaliknya, jika harga turun, permintaan suatu barang akan naik. Itu adalah hukum daripada permintaan. Coba sekarang dibuka halaman 34. Halaman 34. Bukunya. Siapkan. Di situ ada tabel, ada 3 tabel, ya. Situasi, kemudian harga, kemudian kuantitas. Harga 500, kuantitasnya atau dalam unit ini misalnya yang membeli, saya contohkan bahasanya di sini adalah yang membutuhkan ya. Di sini adalah kuantitas, di sini adalah konsumennya, ya konsumennya. Harga jelas. Ya. Kemudian kuantitas di sini kita ibaratkan adalah konsumennya. Coba semua disimak di situ. Dalam situasi A, harga itu 500. Harga tadi itu dirupiahkan, diibaratkan itu 500. Coba di situ dilihat kuantitasnya, konsumennya ada berapa di situ? Ternyata hanya ada 9. Ada 9. Coba bandingkan yang E, situasi E. Harga itu hanya 100. Kemudian kuantitas atau konsumennya ternyata yang meminta itu adalah banyak, lebih dari 9, bahkan 10, ada perbedaan kan. Nah, jadi untuk yang grafiknya nanti mungkin kalau ada kesempatan kita jelaskan. Kalau di sini mungkin agak kesulitan ya. Ya, itu. Yang P itu price itu jadi garis-garis seperti ini, garis vertikal ya, garis vertikal ini vertikal. Kalau naik turun itu adalah vertikal. Tapi kalau yang mendatar ini adalah horizontal. Itu tinggal kalian oke. Yang P itu mulai dari 500 sampai yang 100 sampai bawah ya. Terus kemudian yang horizontal yang mendatar itu mulai 0 sampai permintaan di situ adalah 20. Kemudian kalian gabungkan. Ya, kalian gabungkan. Akan terbentuklah suatu grafik yang dari dari vertikal dari atas sampai ke bawah. Nah, ya, price sampai demand-nya ke bawah ini akan melengkung seperti ini. Ya, itu seperti gambar yang ada di situ. Tinggal kamu menggabungkan. Jadi kamu harus bisa membedakan kalau yang P itu apa? Yang vertikal price, harga. Yang tegak lurus, kemudian yang horizontal ini adalah yang permintaan demand.
Ya, demand. Tinggal kalian gabungkan sesuai dengan tabel yang di atas. Tinggal kemudian kami tarik garis lurus. Nah, itu akan terbentuk satu grafik. Ya, ini loh, yang ini. Yang ini. Paham ya? Paham ya? Paham? Halo? Sudah? Insya Allah. Satu lagi. Oh, insya Allah. Nanti. Kemudian satu lagi konsep penawaran. Konsep penawaran. Konsep penawaran. Di situ ada kamu harus memahami dulu penawaran itu yang bagaimana. Coba Tegar dibaca. Penawaran itu yang bagaimana? Definisi daripada penawaran, Tegar. Apa, Bu? Definisi penawaran. Definisi penawaran. Definisi penawaran. Ayo cepat. Dibaca. Apa? Sejumlah harga atau jasa yang ditawarkan oleh penjual ya atau produsen pada berbagai jasa yang ditawarkan oleh penjual produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Iya, mungkin kita akan selalu bisa memahami ya mungkin jika ada satu kegiatan yang kalian itu sebagai seorang konsumen atau rumah tangga konsumen membeli produk pada pedagang atau penjual ya biasanya kamu akan menawar. Nah, itu adalah kegiatan daripada menawar. Nah di sini ada beberapa faktornya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa saja? Yang pertama adalah harga. Kemudian biaya input atau faktor produksi, kemudian tingkat teknologi, kemudian keuntungan, kemudian persaingan dengan produk lain dan harapan masa depan. Nah, itu adalah termasuk konsep penawaran. Ya, di situ tolong kalian nanti bisa membaca harga. Ya, harga. Mulai harga, kemudian biaya input atau faktor produksi, kemudian tingkat teknologi, keuntungan atau laba, persaingan dengan produsen lain, dan harapan masa depan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan penawaran. Ya, penawaran. Maksudnya bagaimana? Penawaran terjadi. Maksudnya seperti itu ya. Penawaran ada. Nah, itu mengakibatkan apa toh kok ada penawaran seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Ternyata ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi adanya penawaran, yaitu mulai harga, kemudian biaya, tingkat teknologi ya, tingkat teknologi saat ini, tingkat teknologi saat ini. Jadi seperti yang sedang kita lakukan ini ya, seperti yang sedang kita lakukan saat ini, kita membuka satu teknologi yang canggih ya, yang canggih. Ternyata dari rumah pun kita juga bisa belajar ya, itu contohnya. Kemudian keuntungan dan laba, kemudian persaingan dengan produsen lain, harapan masa depan. Nah, ini yang mempengaruhi adanya, yang bisa menyebabkan adanya suatu harga penawaran tadi itu terjadi. Ya, nanti kalian baca, nanti bisa kalian baca, dipahami di rumah. Kemudian masuk kepada hukum penawaran. Satu lagi, biar cepat. Ya, hukum penawaran. Hukum penawaran. Coba dibaca. Yang sudah siap siapa? Ayo cepat. Nur Aziza, halo. Lisa. Fitri, Niswa, April. Salam. Tergar, Jumati, coba dibaca salah satu hukum penawaran. Hukum penawaran. Coba salah satu dibaca, cepat. Barang jasa naik hukum penawaran menyatakan bahwa jika suatu barang dan jasa naik maka kualitas yang ditawarkan akan bertambah. Terus sudah ya? Ya. Coba di situ dilihat tabelnya. Di situ.
Harga per pasang mulai 2.000 sampai 10.000. Itu di situ dilihat tabelnya. 2.000 sampai 10.000. Coba bandingkan ya, coba bandingkan kalau 2.000. Nah, kalau 2.000 jumlah yang ditawarkan per hari di sini adalah 100. Ya, 100. Ya, ini. Kemudian bandingkan dengan harga pasangnya 10.000. Jumlah yang ditawarkan di sini adalah 500. Nah, ini tinggal kalian nanti kalau memasukkan dalam satu grafik akan menjadikan grafik sama tadi. Yang garisnya tegak lurus ini namanya price, yaitu namanya vertikal. Kemudian yang mendatar itu namanya horizontal, ya, horizontal. Ya, kemudian kalian buat titik yang paling atas terlebih dahulu price, yang paling tinggi taruh di atas. Kemudian yang horizontal ini yang jumlah yang ditawarkan. Kemudian hubungkan. Ya, dihubungkan. Kemudian tarik garis kecil titik-titik itu. Kemudian baru ditarik garisnya. Akan menjadikan satu grafik yang dengan berbentuk yang berlainan dengan permintaan tadi, ya. Jadi mungkin seperti ini, ya. Ini price, ya. Ini price-nya. Ini adalah hasil daripada tawaran tadi, ya, seperti itu. Terus kemudian sudah kalian bisa membedakan seperti itu, ya. Untuk yang harga pasar halaman di 36, kemudian halaman 37. Nah, halaman 37 coba kalian baca lebih dahulu, pahami lebih dahulu. Ya. Baca lebih dahulu, pahami lebih dahulu. Kalau mungkin tidak ada jadwal lagi, mungkin kalian bisa tanya di WA group, ya, di WA group tentang mungkin hubungannya dengan masalah-masalah ekobis yang belum kalian pahami. Nanti mungkin insya Allah mungkin akan saya keluarkan di kegiatan PAS sampai dengan bab 3. Sampai dengan bab 3. Jadi bab 1, 2, 3 akan saya keluarkan di ujian PAS, penilaian akhir semester. Paham, ya? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, Bu Menit tutup. Ya, Bu Menit tutup. Dijaga kesehatannya, jaga ibadah kalian, ya. Jaga ibadah kalian untuk persiapan PAS-nya, penilaian akhir semester tanggal berapa? Tanggal berapa besok? Mulainya tanggal berapa, Pak? 16 itu yang praktek, ya. Jadi kalau kalian ada jadwal praktek, ya praktek tanggal 16 sampai tanggal itu masuk. Kemudian kalau tidak ada, berarti ya kalian tetap masih mengikuti kegiatan daring seperti ini. Kalau ada jadwal, kalau tidak ada jadwal praktek, ya. Tapi kalau ada jadwal praktek, ya kalian masuk berarti. Masuk, praktek berarti masuk di sekolah. Oke? Udah, ya, gitu aja. Saya akhiri. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.